Halo, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Lia Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 80, pingsan 2 kali. Beberapa bulan kemudian, Dewa membantu Nona untuk mengatur rumah baru yang masih tertata sembarangan. Memang, ini adalah rumah milik Nona, dan dia sedikit tidak enak untuk tinggal di rumah sang istri. Tetapi mau bagaimana lagi, Dewa memang tidak mempunyai uang sendiri untuk membeli rumah. Mengandalkan uang kakeknya, itu sama saja, tidak ada bedanya. Dia ingin beli rumah sendiri dengan uang hasil kerja kerasnya. Mas, bagaimana sofanya kita ganti? Buat apa? Ini kan masih bagus. Lagian, Mas juga tidak punya uang untuk beli. Nona hanya mengangguk. Ia mau lihat ke arah lemari yang dia rasa sudah model kuno. Bagaimana jika lemarinya kita ganti, ada model baru di tokoku? Buat apa? Ini kan masih bagus. Mas tidak punya uang untuk beli. Nona hanya mengangguk lagi. Ia melihat arah lampu hias. Dia ingin mengganti lampu tersebut karena warnanya membosankan berada di ruang tamu. Mas, lampunya kita. Sudah sayang, simpan uangmu. Ucapan Dewa membuat Nona menggerutu pelan, tapi masih terdengar oleh Dewa. Dewa mendorong Nona menuju ke tembok, lalu mengunci kedua tangannya. Clarissa Nuna Aluna, aku dengar semua ucapanmu. Jangan pernah mengatai suamimu sendiri. Aku sadar, jika tidak punya uang banyak, tetapi aku juga berhak untuk melarangmu untuk beli barang yang tidak penting. Ucap Dewa. Nona memandang wajah Dewa yang sedikit berbeda. Ekspresi Dewa yang biasanya kalem, kini mendelik tajam. Sorot matanya menandakan jika Dewa serius dan tidak main-main. Melihat Nona yang melamun, Dewa memberikan kecupan tipis pada bibir istrinya. Nona malah manyun. Maaf sayang, Mas akhir-akhir ini capek jadi nggak kekontrol emosinya. Ucap Dewa. Nona mendorong bau Dewa. Ia tidak menghiraukan ucapan sang suami. Dia kembali menangi ruangan satu persatu. Memang, rumah ini tak cukup besar dari rumah sebelumnya. Tapi Nona bersyukur jika ini adalah rumah miliknya. Mas, lusa ulang tahun ibu. Rencananya mereka akan makan malam di ballroom hall. Mas bisa datang kan? Tanya Nona. Kok baru bilang Mas belum beli kado? Tidak usah, orang seperti itu tidak usah dikasih kado. Jawab Nona. Dewa hanya tertawa kecil. Segitukah Nona tidak menyukai ibu tirinya? Sepertinya Dewa harus membeli kado ibu tirinya. Dia tidak enak tidak membawa kado untuk wanita yang sebagai ibu mertuanya. Lara baru saja masuk ke pusat rehab, tapi keluarga Witmaja tidak ada empati sedikit pun dan malah menggelar pesta ulang tahun yang tidak penting. Ucap Nona. Kasihan sekali Lara, padahal di sekolah dia anak yang pandai, walau kadang tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kapan-kapan kita jenguk Lara ya Mas? Dia mengangguk lalu merangkul Nona. Mereka menggesekkan hidung pertanda saling gemas. Tidak ada yang bisa mengalahkan keduanya kekuatan cinta mereka. Sekalipun badai datang, mereka akan terus kokoh dalam ikatan cinta yang mereka bangun semenjak menikah. Lusa telah tiba. Dewa mengambil motornya di tempat parkir pabrik. Saat akan memakai helm, ia melirik dashboard motornya. Terdapat seikat bunga dan coklat. Dewa mengambilnya. Matanya melotot saat membaca sepucuk surat berada di dalam bunga. Untuk Pangeran Dewa. Apaan nih? Gumam Dewa. Dewa melempar semua itu ke tempat sampah. Dia tidak suka sekali diberi seperti itu, apalagi dari orang yang tidak jelas. Setelah itu, ia melajukan motornya untuk ke hotel tempat ibu mertuanya mengadakan makan malam. Dalam perjalanan, ia menikmati sore ini sembari bersiul. Penatnya seketika menjadi hilang tatkala melihat pemandangan indah langit senja. Lambat laun, kehidupannya menjadi nyaman seperti ini, walau banyak orang yang masih menghinanya. Saat sampai di depan hotel, dia melihat Nona yang menunggunya. Nona tersenyum tatkala melihat sang suami akhirnya datang. Mas Dewa mandi dulu ya. Aku sudah membawakan kemeja dan celana panjang untuk Mas. Baik sayang, tapi mandi di mana? Nona menggandeng Dewa lalu masuk ke dalam hotel.
Mereka menuju ke lift dan naik ke lantai di mana Nona memesan 1 kamar hotel. Kenapa saya memesan kamar? Aku kan tadi bisa pulang dulu untuk mandi di rumah, ucap Dewa. Sekali-sekali menginap di hotel, Mas. Nona buka pintu kamar hotel, menggandeng Dewa untuk masuk dan langsung menyuruhnya mandi. Dewa menatap Arsal yang sedari tadi menempel pada Nona. Arsal hanya diam, seperti robot tanpa ekspresi. Ngapain di situ? Tanya Dewa. Arsal akan membantuku membungkuskan kado untuk ibu, ucap Nona. Dewa hanya diam. Ia masuk kamar mandi sambil menatap ejekan kepada Arsal. Dewa masuk kamar mandi. Ia melepas semua pakaiannya. Ia juga berpikiran untuk mengerjai Arsal. Dewa matikan lampu kamar mandi dan minta Arsal untuk masuk. Sal, bisa nggak bantu aku? Ucap Dewa sambil menyimbolkan kepala dari balik pintu kamar mandi. Arsal dan Nona yang duduk di lantai sedang buka kertas kado melihat ke arah Dewa. Ada apa sayang? Tanya Nona. Aku butuh bantuan Arsal. Arsal mainkan alisnya. Jangan bilang kau tidak tahu bagaimana menggunakan kamar mandi hotel ini. Tanya Arsal. Nona tersenyum kecil. Mas Dewa, cara pakainya sama seperti di rumah. Dewa manyun dan memohon Arsal untuk membantunya. Nona menyuruh Arsal untuk membantu suaminya. Pria itu menghela nafas panjang, lalu berdiri untuk membantu Dewa. Arsal masuk kamar mandi. Ia melihat Dewa hanya melilitkan handuk putih di pinggangnya. Ada apa? Tanya Arsal. Lampunya mendadak mati. Arsal menekan saklar lampu lalu menyala dengan terang. Dewa hanya cengengesan. Ada lagi? Tanya Arsal. Air kloset tidak bisa menyala. Arsal melewati Dewa sambil menatap tajam. Ia menghampiri kloset duduk dan menekan tombol air, tetapi tidak menyala. Hotel mewah ini menggunakan sistem kloset otomatis yang langsung keluar air ketika disuk ke dalam kloset. Ini otomatis, jadi tidak bisa menyala, ucap Arsal. Coba lagi, tadi bisa nyala kok airnya, tapi setelah aku duduki, tidak bisa lagi. Apa mungkin rusak? Tanya Dewa. Arsal mencoba melihat dengan dekat dari kloset tersebut. Wajahnya ia dekatkan pada tombol yang bertuliskan bahasa Inggris. Dewa tersenyum menyeringai. Ia menekan tombol menyala di balik kloset dan seketika air keluar menyembur dari lubang kecil yang menyelip di sekitar kloset. Wajah Arsal tersembur dari air tersebut. Ia kaget dan langsung mundur. Saat akan mundur, kaki Dewa tidak sengaja membuat Arsal terjatuh. Dewa dengan refleks menangkap Arsal. Arsal menatap Dewa dan begitu juga sebaliknya. Di saat bersamaan Nona datang, melihat pemandangan yang ambigu. Mas, sudah bisa? Biar aku panggilkan petugas hotel saja. Mata Nona melotot melihat pemandangan itu. Bagaimana tidak? Dewa yang hanya menggunakan celana kolor dan bertelanjang dada sedang bermesra-mesraan dengan Arsal di kamar mandi. Apalagi handuk yang digunakan, Dewa tergeletak di lantai. Nona langsung jatuh pingsan. Dewa sangat terkejut. Ia dengan refleks mendorong Arsal dan menghampiri istrinya yang pingsan. Dia mengangkat Nona lalu membawanya ke tempat tidur, sedangkan Arsal mencoba mencarikan minyak kayu putih. Sayang, bangun sayang, ucap Dewa sambil menepuk pipi Nona. Dewa, di mana tas Nona? Biasanya dia membawa minyak kayu putih di dalam tasnya. Tanya Arsal. Itu di sofa. Tunjuk Dewa. Arsal mengambil minyak kayu putih, lalu dengan terburu-buru berlari ke arah Dewa. Tapi naas, dia terpeleset lalu jatuh menubruk Dewa. Mereka jatuh tepat di samping Nona, dengan posisi Dewa tertelungkup serta Arsal di atasnya. Mata Nona terbuka, ia telah siuman. Mas Dewa, kepalaku pusing. Saat akan melirik ke kanan, Nona melihat pemandangan tak terduga lagi. Pemandangan yang sangat ambigu saat posisi suaminya sedang terlungkup dan Arsal berada di atasnya mendidik Dewa. Saat itu juga Nona kembali pingsan lagi. Nona sayang, teriak Dewa. Arsal bangun. Ia merasa jijik dengan adegan tadi. Dewa juga langsung menarik selimut ke tubuhnya. Dasar gay, ucap Dewa. His, mulutmu, aku juga jijik. Lihatlah, Nona sampai pingsan 2 kali.
ucap Arsal. Dewa merasa merinding. Kenapa kau memakai selimut? Aku juga tidak doyan denganmu. Ucap Arsal kesal. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.